Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak Rika dan Kak Dika. Dan selamat pagi pada Pak Bimo dan Bu Iski. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PRD akan mempresentasikan hasil karya rancangan desain kami yang berjudul Ligrelgi atau Vertical Railway. Di sini saya akan menjelaskan apa itu artinya. Ligrelgi merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari aktivitas kereta api menjadi energi listrik. Saya akan menjelaskan bagaimana alat ini bekerja. Yang pertama, ligrelgi akan diletakkan di sepanjang rel kereta api. Lalu, kereta yang melintas akan membuat piston berosilasi. Yang ketiga, pegas di bagian bawah berfungsi untuk membalikan piston pada keadaan semula. Yang keempat, osilasi piston yang terdapat magnet di bawahnya akan menimbulkan arus listrik akibat gaya elektromagnetik. Lalu, arus listrik DC mengalir menuju inverter untuk dirubah menjadi AC. Dan yang keenam, listrik AC disimpan pada kapasitor. Kemudian prinsip fisika yang bekerja. Terdapat dua prinsip fisika yang bekerja di sini, yaitu elektromagnetik dan dinamika partikel. Untuk elektromagnetik, arus listrik dapat ditimbulkan akibat adanya perubahan medan magnet di sekeliling pengantar. Dan dinamika partikel, sifat pegas mengakibatkan piston kembali ke tempat semula setelah memberikan gaya ke bawah. Pada bagian ini merupakan desain dari Ligrelgi. Ligrelgi terdiri dari beberapa bahan seperti baja silinder 150 mm x 60 mm, kemudian tabung dengan diameter 60 mm yang di bawahnya terdapat magnet. Kemudian magnet ini dikelilingi oleh sebuah kumparan dengan diameter 80 mm. Kemudian pada bagian bawahnya adalah sebuah pegas dengan diameter 40 mm dikali tingginya 60 mm yang berfungsi untuk menyangga baja silinder supaya tetap di atas ketika tidak terinjak oleh kereta. Kemudian kumparan ini tersambung pada sebuah inverter DC ke AC untuk mengubah listrik yang dihasilkan dari bentuk DC agar bisa dipakai untuk kebutuhan listrik sehari-hari dalam bentuk AC. Setiap silinder akan dipasang dengan jarak 1 meter pada kereta. Silinder ini, seperti pada gambar, akan terinjak ketika kereta lewat. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah simulasi. Berikut adalah simulasi grafis dari Ligrelgi secara 360 derajat. Ini adalah penampakan ketika alat ini tertutup penuh oleh selubung. Dan ini ketika dari atas. Untuk detail komponen alat ini, yang pertama ada baja silinder, selanjutnya yang berwarna merah dan biru adalah magnet, selanjutnya ada kumparan yang terbuat dari kawat email, selanjutnya paling bawah ada pegas dan inverter. Saat tertindas kereta, piston akan berosilasi dan menyebabkan gaya elektromagnetik yang ditimbulkan dari perubahan medan magnet pada kumparan. Arus listrik DC yang dihasilkan selanjutnya dikonversi ke dalam AC oleh inverter dan disimpan pada kapasitor. Berikut penempatan alat di lapangan dengan jarak 1 meter antar piston. Jarak ini mempertimbangkan periode osilasi piston dengan selisih waktu minimum antar roda kereta, sehingga piston akan sempat kembali ke posisi semula sebelum tertindas lagi oleh roda selanjutnya. Arus DC akan dikumpulkan secara parsial menuju inverter pusat yang berada pada tempat yang aman. Selanjutnya, listrik AC akan disimpan pada kapasitor. Fotosensor yang ditempatkan di dekat inverter menyebabkan penerangan di perlintasan kereta menyala pada malam hari ketika ligrel tertindas. Dan pada saat siang hari, listrik yang dihasilkan seluruhnya disimpan. Selanjutnya, menghitung konstanta pegas yang diperlukan oleh Ligrelgi agar terjadinya osilasi. Menggunakan hukum Hooke yaitu F sama dengan K delta X, didapatkan konstanta pegas yang diperlukan adalah 1.500 Newton per milimeter. Kemudian, perhitungan massa minimal yang diperlukan pada Ligrelgi agar terjadi osilasi. Menggunakan hukum Newton dan meninjau sumbu Y dan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Didapatkan massa minimal diperlukan agar Ligrelgi dapat berosilasi adalah 5.621,7 kg.
Oleh karena masa distribusi kereta yang lebih besar daripada masa minimal diperlukan, maka linearity tersebut dapat berosilasi. Kemudian menghitung waktu osilasi yang terjadi pada linearity. Di sini kita menggunakan periode getaran pada pegas. Dengan persamaan T sama dengan 2pi akar M per K, didapatkan waktu osilasi yang terjadi adalah 0,38 detik. Dan di sini kita juga menghitung waktu selisih antara roda depan dan belakang untuk melindas linearity tersebut. Waktu selisihnya adalah 0,44 detik. Oleh karena periode pegas yang lebih kecil daripada waktu selisih roda depan dengan roda belakang, maka linearity tersebut akan terlindas oleh roda-roda berikutnya pada gerbong kereta. Selanjutnya, kita menghitung daya yang dihasilkan pada linearity. Menggunakan prinsip elektromagnetik dan hukum Lenz, didapatkan daya yang dihasilkan pada satu linearity dalam sekali osilasi adalah 1,305 watt. Dengan daya total yang dihasilkan oleh linearity dalam sekali osilasi adalah 1,305 watt, 13 osilasi sempurna dihitung dari waktu periode yang lebih kecil dari waktu selisih roda dengan roda belakang, dan 50 linearity yang terdapat pada satu titik perlintasan kereta api masing-masing 25 pada kiri dan kanan, 30 kali melintasnya kereta dalam sehari, didapatkan daya total ya pada linearity dalam satu perlintasan kereta api dalam sehari adalah 25.450 watt. Berikut merupakan gambar satelit dari Desa Kuripan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini berada di sekitar perlintasan kereta jalur utara Pulau Jawa dengan jumlah 70 rute. Asumsi kereta melintas 30 kali per hari dengan 12 gerbong dan 13 kali osilasi sempurna di setiap sisinya. Dan karena itu, setiap linearity akan menghasilkan 509 watt dalam sehari. Dari data yang didapat, satu rumah bertipe 30 atau 36 membutuhkan sekitar 2.000 watt dalam sehari, sehingga membutuhkan 150.000 watt dalam seharinya untuk menunjang kehidupan di sana. Berdasarkan perhitungan dan survei lokasi yang dilakukan, dibutuhkan 295 piston dengan estimasi total 138 juta rupiah yang dapat mengatasi permasalahan elektrifikasi pada desa tersebut. Selanjutnya untuk studi kasus, kami menemukan beberapa teori untuk menaikkan daya dari piston tersebut. Yang pertama adalah jika jumlah gerbong lebih banyak daripada perhitungan kami. Yang kedua adalah jumlah kereta yang melintas setiap harinya meningkat. Karena pada riset yang kami lakukan, Kompas.com dan Tempo menyebutkan bahwa pada peak season, jumlah kereta yang melintas setiap hari dapat mencapai 10 menit sekali. Selanjutnya adalah kecepatan kereta yang lebih lambat. Karena jika kereta lebih lambat, maka lebih banyak piston yang akan terlindas dan akan meningkatkan daya. Selanjutnya adalah jumlah piston yang bertambah. Dan yang terakhir adalah daya tambahan yang dihasilkan oleh osilasi piston yang tidak sempurna. Karena perhitungan kami sebelumnya adalah perhitungan jumlah piston yang dapat terosilasi dengan sempurna. Otomatis masih ada daya yang ditambahan yang dihasilkan oleh osilasi piston yang tidak sempurna. Berikut adalah desain poster dari linearity ini sendiri. Linearity dihasilkan dari suatu permasalahan. Hal ini dinyatakan oleh International Energy Agency, di mana pembangkit listrik tenaga batubara merupakan sumber terbesar pembangkit listrik. Hal ini mengakibatkan pembangkit listrik tenaga batubara ini menjadi sumber tunggal terbesar, yaitu menyumbang sebanyak 44% emisi CO2 secara global. Nah, berikut adalah komponen-komponen dari linearity. Linearity bekerja dalam memanfaatkan osilasi dari piston sehingga menghasilkan arus AC yang kemudian diubah menjadi DC melalui inverter dan disimpan di kapasitor. Linearity sendiri dapat menghasilkan sebanyak 509 watt per harinya. Nah, keunggulan dari linearity yang pertama merupakan inovasi baru yang mengedepankan ramah lingkungan dan efisiensi energi. Untuk biaya perawatan dan pembuatan sendiri termasuk murah, hanya menghasilkan sebesar 467.000 per alatnya atau per linearity-nya. Dan untuk material-material dan bahan yang dibutuhkan, termasuk mudah ditemukan di Indonesia sendiri, sehingga tidak perlu impor. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.